Perkenalkan, nama saya Rian Abdurrahman Fatih Farhat dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Taufan Latif Siswanto dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto Wijaya dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Aprija Rohman dari kelas 9. Halo, nama saya Al-Bahari dari kelas 9. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Firmansyah dari kelas 9. Hai, sama saya Abdul Hafiz dari kelas 9. Halo, nama saya Aditya Rizky dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Rahma dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mawati dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Zahal Ulil Iza Syarafi dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Diasya Putri Amanda dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraili dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dari kelas 9. Yang paling berkesan, saya pernah ikut bantu bangun gedung. Itu menurut saya paling seru karena ya seru aja gitu, bisa ngangkat semen, ngangkat ini itu bareng teman-teman, asik nih sambil bercanda-canda, jadi nggak ada beban hidup. Cerita paling terkesan saya di Tarbin adalah bisa ngaji bareng sama Kiai almarhum Kiai Haji Damanhuri selama hidupnya. Cerita paling berkesan dikumpulin sama Ustadz gara-gara keluar malam-malam. Cerita yang berkesan selama di Tarbin adalah dijemur sekelas gara-gara nggak piketin kelas. Cerita yang terkesan saya adalah mengecat gedung baru bersama teman-teman karena bisa melatih konsentrasi. Kisah paling berkesan saya yakni kabur bareng-bareng satu kelas. Cerita paling berkesan ketika belajar malam pada saat masa-masa ujian, karena bisa melatih kekompakan dan solidaritas. Paling berkesan saya suka ngejailin orang pas malam-malam. Cerita yang paling berkesan ini di Himar sama di Botang bareng-bareng. Kabur dari pelajarannya Ustaz Ramanto, terus kaburnya itu ke masjid sebelah. Cerita paling berkesan pernah dihukum bareng-bareng gara-gara telat pelajaran tajwid. Cerita paling berkesan pernah main banjir-banjiran depan kelas pas lagi hujan-hujanan. Beres-beres lantai 3 pas lagi banjir. Cerita paling berkesan ketika jam kos kita main dan bercanda bareng-bareng. Untuk adik-adik saya berikutnya, untuk angkatan tahun depan, kalau ada masalah hadapin aja karena semuanya pasti akan berlalu. Pesan saya buat adik kelas adalah belajar yang benar, jangan sering bercanda, tingkatin lagi belajarnya. Pokoknya bye-bye dah di Tarbin. Pesan-pesan buat adik-adik, jangan lupa makan karena yang namanya pura-pura bahagia itu yang namanya tenaga. Buat adik kelas yang lagi banyak masalah, jangan pernah takut dengan masalahmu. Buat adik-adik saya, kalau punya masalah dihadapin, jangan pernah kabur dari masalah. Buat adik kelas saya, jangan pernah capek jadi orang baik. Pesan-pesan untuk adik kelas, belajar dari masa lalu dan hadapin yang telah berlalu. Buat adik-adik saya, jangan suka ngejailin orang karena itu perbuatan tidak baik. Jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Jangan lupa jaga kesehatannya karena cuaca tidak mendukung. Pagi dingin, siang panas, sore mendung, malam kangen. Pesan buat adik kelas, pandai-pandailah dalam bergaul. Pesan untuk adik kelas, tiap kesusahan pasti ada keindahan yang akan dimiliki. Pesan-pesan untuk adik kelas, hargailah orang lain jika kalian ingin dihargai. Buat adik kelas, jangan pernah ngerasa insecure karena kita semua nggak ada yang sempurna. Cepet banget ya, perasaan baru kemarin kita kenal. Begitu singkatnya waktu meleraikan kita. Banyak sekali kisah dan perjalanan yang menjadi kenang. Maaf, selama ini di antara kita pernah ada benci.
pernah ada caci, dan pernah ada konflik yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Tapi justru itu sebuah masa yang akan menjadi rindu. Pernah ketawa bareng, gila bareng, kita bersama pernah bahagia, kita bersama pernah bersedih. Dan kini kita berpisah untuk masing-masing cita-cita yang harus dikejar. Pergilah, raih semua mimpimu. Mungkin aku akan iri dengan kesuksesan orang-orang asing di luar sana, tapi tidak dengan kesuksesan kalian. Justru aku bangga dengan keberhasilan kalian. Kita pernah saling terucap sebuah kalimat-kalimat yang kita bicarakan dulu ketika kita dituntut untuk berpisah, bukan hanya dengan jarak, tapi waktu. Kata kalian, jangan pernah lupakan aku. Kita, semuanya, teman sebangku, teman sekelas, teman sesekolah, teman seangkatan, teman berantem, teman jahil, teman bolos, dan bapak ibu guru lainnya. Bu, Pak, terima kasih telah menjadi guru kami. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua kami. Terima kasih atas jasamu yang begitu sabarnya membimbing kami. Terima kasih atas galakmu, bawelmu, tegasmu. Tak bosan-bosannya kalian mengajarkan kami ilmu. Tapi sekarang kita harus terlepas dari bimbinganmu. Kita sudah dewasa. Bagaimana baik dan buruknya yang sudah kalian ajarkan kepada kami, kita akan terapkan kepada semesta yang katanya semesta tak begitu baik ini. Kini kita harus berjalan sendiri. Sahabat, gak apa-apa sekarang kita berpisah. Semoga suatu ketika nanti kita tidak akan melupa. Di sela-sela kesibukan kalian, tolong sempatkan untuk saling menanyakan kabar ya. Walau hanya sekedar lewat dari pesan singkat. Kumohon, simpan nomorku ya. Kita belum selesai dari sini saja. Masih banyak cerita-cerita yang bisa kita ciptakan nanti. Semoga kalian tak akan berubah. Tetaplah menjadi sahabatku yang seperti aku kenal saat ini. Semoga di penghujung cerita kita bisa berkumpul bersama. Dari perpisahan ini kita bisa belajar apa itu arti melepas. Sahabat, jangan pernah untuk melupakan. Kita bisa ya. Ketika kita masih bersama, kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu kuingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah bersatu dalam satu cinta, dan kini kita harus terpisah. Aku pergi